Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berhari Minggu, selamat merayakan Ekaristi bersama keluarga, bersama komunitas dimanapun Anda berada. Entah secara langsung di gereja ataupun secara live streaming, semoga itu tidak mengurangi sukacita kita, bersyukur dan ambil bagian dalam Ekaristi Kudus hari ini. Minggu Paskah yang ke-6 tanggal 9 Mei 2021. Saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara sekalian merenungkan Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Siapa tidak mengenal Bunda Teresa dari Kalkuta? Saya secara pribadi adalah salah satu pengagum pribadi Bunda Teresa yang sungguh inspiratif, yang sungguh menggambarkan seorang Kristiani yang sejati, yang sungguh menggambarkan pengikut Kristus yang benar. Saudari-saudara, dalam salah satu ceramahnya Bunda Teresa menceritakan pengalamannya ketika dia dan para susternya diundang untuk bekerja melayani di salah satu rumah sakit di Rusia. Ketika mereka tiba di sana, saudari-saudara, mereka menyaksikan bagaimana dokter berteriak-teriak kepada para pasien merasa tertekan dan sebagainya. Apa yang dilakukan Bunda Teresa dan kawan-kawan? Hal pertama yang mereka lakukan, saudari-saudara, adalah mereka mencari ruangan untuk berdoa. Kemudian setelah berdoa mereka membersihkan rumah sakit. Mereka mulai memandikan para pasien, terutama lantai dan dinding rumah sakit yang sangat kotor mereka bersihkan dengan baik. Sesudah itu mereka, saudari-saudara, mulai memberikan makan kepada para pasien dan membantu di mana saja mereka diperlukan. Semua itu mereka lakukan dengan tersenyum, dengan penuh senyum. Dalam waktu yang singkat, saudari-saudara, umat beriman terkasih, penampilan para suster ini kemudian membawa dampak, membawa pengaruh besar
kepada para petugas medis lainnya di rumah sakit itu, kepada para dokter dan perawat. Mereka pun mulai tersenyum, mereka mulai melayani dengan gembira. Mereka menunjukkan wajah yang senang, wajah yang tulus. Ketika para pejabat dari dinas kesehatan datang berkunjung ke rumah sakit itu, mereka sangat heran. Mereka tidak menduga bahwa perubahannya begitu luar biasa. Terutama sikap para dokter, para perawat kepada para pasien. Karena itu kepada para suster, seorang pejabat berkomentar begini, apakah saya masuk rumah sakit yang salah? Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, salah satu ungkapan Bunda Teresa yang terkenal seringkali menjadi clue, menjadi semacam kata mutiara rohani, menjadi status di media-media sosial dan sebagainya. Bunyinya adalah, lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Perbuatan-perbuatan kecil yang dilakukan dengan penuh cinta akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Bunda Teresa sendiri pernah mengatakan begini, kita harus bertumbuh dalam kasih. Untuk melakukan itu, kita harus terus mencintai sesama sampai merasa sakit, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Lakukanlah hal biasa dengan cinta yang luar biasa. Saudari-saudara, bagi saya kata-kata Bunda Teresa sungguh menyentuh. Namun pelayanannya yang nyata jauh lebih menyentuh hati, menyentuh perasaan, menyentuh iman mereka yang dilayani. Saudari-saudara umat beriman terkasih, Bunda Teresa dan para susternya datang melayani di rumah sakit Rusia. Mereka awali dengan berdoa, kemudian membersihkan rumah sakit, memandikan pasien, memberi makan. Tak ada wajah terpaksa di wajah mereka. Tak ada wajah hambar. Yang ada adalah wajah yang penuh kehangatan. Tak ada teriakan yang keras kepada para pasien. Semuanya mereka lakukan dengan senyum. Senyum yang mereka pancarkan, atau dengan senyum lalu sekat kecurigaan dibuka, komunikasi dimulai. Ternyata di mana ada senyum, hidup terasa indah. Life is beautiful. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, cobalah hari ini, di kemana saja, kapan saja, kita berjumpa dengan siapa saja, kita awali dengan tersenyum. Kita awali dengan tersenyum. Apakah itu di dalam gereja? Ketika Anda masuk ke gereja berjumpa dengan sesama umat beriman, tersenyum, mengawali dengan menyapa. Kalau Anda ada di depan gereja, apakah sebelum atau setelah misa, ketika Anda di parkiran gereja, ketika Anda berada di tempat kerja, di kantor, ketika berada di sekolah atau di mana saja, ketika berada di rumah makan, di restoran, di perempatan jalan, atau di tengah jalan sekalipun, cobalah Anda selalu mengawali dengan tersenyum, menjumpai orang dengan wajah penuh senyum. Percayalah saudari-saudara, akan ada suasana yang lain, suasana yang berbeda, sebab senyum itu adalah jendela jiwa. Tapi dengan senyum juga komunikasi dibuka, tak ada sekat. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bagikan senyum tanpa membeda-bedakan. Ingat saudari-saudara, senyum itu tak punya agama, sehingga bisa diberikan kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan orang. Tuhan saja tidak membeda-bedakan orang.
kepada segala bangsa Dia memberikan rahmat-Nya yang sama. Itu yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini. Dalam bacaan kedua, saudari-saudara, Rasul Yohanes mengajak kita, mari kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Kita bilang, atau Yohanes katakan, Allah adalah kasih. God is love. Kasih itu berasal dari Allah, bersumber dari Allah. Dan setiap orang yang saling mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bila seorang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah dan dia tidak berasal dari Allah. Jadi siapapun orang yang mengasihi, dia adalah orang yang kenal Tuhan. Tapi kalau tidak mengasihi, maka pasti juga tidak kenal Tuhan. Maka benar pepatah Latin yang mengatakan, saudari-saudara, ubi caritas et amor Deus ibi est. Di mana ada kasih, di situ hadirlah Tuhan. Di mana Anda melakukan suatu tindakan, suatu perbuatan atas dasar kasih, saudari-saudara, Tuhan hadir di sana, atau Anda hadirkan Tuhan di sana. Itulah yang menjiwai Bunda Teresa dan kawan-kawan ketika setelah berdoa, mereka melayani, mereka bekerja dengan penuh senyum, dengan penuh ketulusan. Nah, Yesus menegaskan dalam Injil hari ini, inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Ingat saudari-saudara, Yesus katakan inilah perintahku, perintah untuk mengasihi. Coba kita bandingkan dengan resep dokter kalau kita ke rumah sakit atau ke dokter praktik saudari-saudara. Kita diberi obat dengan takaran misalnya ini harus diminum 3 kali 1. Oh, itu kita ikuti betul dengan disiplin. Kita ikuti dengan tertib, dengan teratur. Karena kita mau sembuh. Tapi mengapa perintah Tuhan saudara-saudari seringkali kita harus bertanya, seringkali kita harus lupa, seringkali kita harus tawar-tawar. Yesus katakan inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita mestinya lebih taat kepada Tuhan, tentu saja. Karena Tuhan atau Allah dalam diri Yesus tidak hanya memberi perintah saudari-saudara, tetapi yang luar biasa adalah Dia memberi teladan. Dia memberi contoh yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia menganugerahkan putranya yang tunggal ini. Jadi bukan hanya memerintahkan, tetapi justru membuat perintah itu menjadi hidup dan bermakna karena dicontohkan, karena diteladankan. Karena begitu besar kasih Yesus kepada kita, saudari-saudara, maka Ia mengorbankan diri. Ia menyebut kita sahabat. Tiada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kasih Allah adalah kasih yang memberi. Kasih Allah adalah kasih yang berbagi, kasih yang berkorban. Saudari-saudara, korban kasih Kristus itu kita kenang kembali setiap kali kita merayakan Ekaristi, juga hari ini. Ketika Anda dan keluarga bersama komunitas umat Katolik dimanapun merayakan Ekaristi, di sana kita merayakan kasih Allah yang berkorban. Maka saudari-saudara, Ekaristi seringkali juga disebut sebagai sakramen cinta kasih Allah. Sehingga setelah kita ambil bagian dalam Ekaristi, kita mendengarkan sabda, ambil bagian dalam komuni, lalu kita diutus untuk berbagi kepada sesama. Marilah pergi, kita diutus. Begitu penutup dari Ekaristi. Marilah pergi, kita diutus.
Maka berbagi sama artinya dengan mari saling mengasihi. Dipersatukan dalam Ekaristi, diutus untuk berbagi. Karena berbagi itu juga berarti mengasihi atau wujud dari mengasihi. Maka kita dipersatukan dalam Ekaristi, lalu kemudian diutus untuk mengasihi. Saudari-saudara umat beriman terkasih, dalam masa Prapaskah yang lalu kita merenungkan tema makin beriman, makin solider. Bisa juga kemudian kita tambahkan bahwa makin beriman, makin mengasihi. Makin beriman, makin peduli. Makin beriman, makin menjadi berkat. Selamat mengasihi. Selamat menjadi berkat. Lakukan segala sesuatu, termasuk hal-hal yang kecil sekalipun, dengan cinta yang besar. Salam 52 saudari-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maria, Bunda selalu menolong. Setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi kami, bahkan dengan mengorbankan nyawamu untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa mengasihi kami. Kau bukan hanya mengajarkan kami untuk mengasihi. Engkau tidak hanya memerintahkan kami untuk saling mengasihi. Namun Engkau telah menunjukkan contoh yang agung dengan mengorbankan dirimu. Semoga setelah kami merayakan Ekaristi, mengecap sakramen cinta kasih-Mu, kami senantiasa diteguhkan, disemangati, diinspirasi untuk terus menjadi berkat bagi siapapun, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, semoga oleh doa Maria Bunda selalu menolong, saudari-saudara sekalian, mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.